Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu, kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu muka dalam rangka rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam dari ilmu pengetahuan seperti adanya sekarang. Sidang paripurna yang terhormat, yang kami hormati Saudara Bupati, yang kami hormati Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten 50 Kota beserta Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan Ketua Pengadilan Agama Negeri Tanjung Pati. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Sekwan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian dan Camat di jajaran pemerintah Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya para tamu undangan rekan-rekan pers baik media cetak maupun media elektronik yang kami muliakan. Sidang paripurna yang berbahagia, terima kasih kepada pimpinan sidang atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami fraksi Partai Amanat Nasional untuk membacakan pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional terhadap rancangan peraturan daerah tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023. Semoga anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian serta menjalankan roda pemerintahan dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah berjalan dengan sebaik-baiknya. Pak Bupati, Ketua, Wakil-Wakil Ketua, serta anggota DPRD dan para hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Maksud dan tujuan penyusunan nota keuangan rancangan APBD Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023 adalah untuk memberikan gambaran umum tentang rencana dan kondisi serta kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023 yang telah disepakati antara pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota dengan DPRD Kabupaten 50 Kota. Bupati, Ketua, Wakil Ketua, serta anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia. Estimasi pendapatan pada tahun 2023 pada APBD RAPBD Kabupaten 50 Kota direncanakan sebesar 1.302.475.419 rupiah yang terdiri dari 8,78%-nya adalah PAD, pendapatan transfer daerah 90,90%, dan lain pendapatan daerah yang sah 0,32%, transfer dari pemerintah pusat sebesar 86,57%. Sedangkan pendapatan asli daerah berkontribusi sebesar 8,78%. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten 50 Kota harus bekerja lebih maksimal dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PAD dan tidak tergantung kepada pendapatan dari pusat. Karena pada tahun 2023, sesuai dengan Permendagri nomor 84 tahun 22, sudah diatur dan diarahkan penunjukannya dan daerah tidak bisa lagi bebas menggunakan dana transfer dari pusat. Bupati dan hadirin yang kami hormati, penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikator yang ingin dicapai yang dijabarkan dalam belanja daerah. Setiap belanja daerah haruslah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan program dan kegiatan yang mengikuti. Belanja penyelenggaraan bangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Bupati, Ketua, dan Wakil Ketua serta anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia yang kami hormati. Untuk rencana anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun 2023, kebijakan pengelolaan daerah sebagaimana telah kita sepakati melalui KUAPPS RAPBD 2023 serta disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional provinsi serta harus memperhatikan mandatory spending. Izinkan kami fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten 50 Kota memberikan beberapa pandangan terhadap nota yang sudah sampaikan sebagai berikut. 1. Sejauh mana rancangan APBD tahun 2023 ini berpihak kepada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, apalagi dengan kenaikan harga BBM serta program apa saja dan berapa anggaran direncanakan untuk pemenuhan program tersebut. 2. Perencanaan penganggaran haruslah diperuntukkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan tujuan pembangunan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Ketiga, terkait penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah BUMD tahun ini belum signifikan. Oleh karena itu, kami fraksi PAN 50 Kota mempertanyakan apa kendala yang dihadapi serta pembinaan seperti apa yang sudah dan apa yang akan dilaksanakan pemerintah daerah 50 Kota kepada BUMD tersebut agar dapat memberikan kontribusi penerimaan terhadap PAD secara optimal. Fraksi PAN berharap agar kajian ilmiah untuk potensi real dari masing-masing objek pendapatan daerah baik pajak, retribusi maupun lain-lain PAD yang sah dapat saudara buat. Mohon penjelasannya. 4. Fraksi PAN mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan program-program prioritas yang berkaitan dengan janji politik kepala daerah dan menghimbau kepada seluruh OPD agar menetapkan target-target belanja sesuai dengan arahan dokumen RPJMD sehingga pemerintah daerah bisa mempunyai sistem serta pola penambahan, pergeseran, dan pengurangan anggaran belanja yang cukup ukur dan sistematis dengan prognosis anggaran yang telah ditetapkan. 5. Fraksi PAN menilai masih belum adanya dukungan terhadap rencana aksi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dalam bentuk pembayaran pajak daerah dan retribusi secara elektronik. Kami berharap database wajib pajak yang belum terintegrasi dengan pihak terkait seperti TPM PTSP K2P segera diselesaikan. Bagaimana pemerintah daerah bisa mengimplementasikan penggunaan alat rekam data transaksi pajak daerah oleh wajib pajak yang belum optimal? Mohon penjelasannya. 6. Kami berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam rangka optimalisasi dana siap pakai untuk mengantisipasi bencana yang terjadi sewaktu-waktu. Untuk itu diperlukan adanya alokasi anggaran yang lebih untuk kegiatan tanggap darurat. Kami mengharapkan adanya keseriusan dari pemerintah daerah dan kota untuk bekerja ekstra, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesiapan pembenahan sarana dan prasarana sekarang sejauh mana. 7. Terkait sarana dan prasarana khususnya untuk alat kesehatan atau alat kesehatan di rumah sakit Ahmad Darwis Suriki, kita masih jauh tertinggal. Oleh sebab itu kami berharap kepada pemerintah daerah agar dapat melakukan inovasi penambahan alat kesehatan kepada pejabat dinas kesehatan agar melakukan pendekatan yang baik kepada pusat agar Paskes dan Alkes kita dapat berpenuhi. Sebab negara dengan anggaran yang triliunan sudah mengambil andil besar untuk penyelenggaranya. 8. Diperlukan kreativitas dan inovasi yang terencana dan terukur dalam upaya mendorong peningkatan APBD di tahun 2023. Harapan kami fraksi PAN 50 Kota dengan desain kebijakan yang baik dan dapat menghasilkan PAD yang melampaui target seperti yang tercantum di dalam dokumen RAPBD tahun 2023. 9. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, seyogyanya secara ketat menekan kebocoran dalam mata rantai penghutan samping itu. Pemerintah daerah secara periodik harus melakukan diagnosa komprehensif terhadap kondisi kesehatan sumber-sumber pendapatan yang ada,
sehingga diharapkan dapat mendongkrak kinerjanya. Dengan demikian, harus ada target yang terukur secara kuantitatif sebagai indikator kinerja. Mohon tanggapannya. Sebentar, berarti karena ada revisi. Kami yakin dan percaya kita semua dalam penyelenggaraan roda pemerintahan ini, baik yudikatif, eksekutif, dan legislatif, jauh dari kata bisnis, namun lebih dekat untuk kepentingan daerah dan masyarakat. Maka seharusnya pula kita melihat kondisi masyarakat dengan tidak boros dan mubazir. Untuk itu, mari kita bersama-sama memberdayakan dan menggunakan fasilitas atau aset bangunan yang sudah ada menjadi benar milik kita dan menjadi keuntungan bagi masyarakat Kabupaten 50 Kota. Melalui sidang paripurna terhormat ini, dengan ini kami tidak mengurangi rasa hormat fraksi PAN mengusulkan agar ex-kantor Bupati yang lama yang berada di pusat kota Payakumbuh direkomendasikan untuk dikelola oleh BUMD atau dikerjasamakan untuk membangun hotel bintang 5 yang representatif di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Seperti yang sudah dilakukan oleh Kota Payakumbuh, di mana ex kantor wali kotanya dikerjasamakan dengan Rocky sehingga berdiri Ramayana Plaza. Rocky Ramayana Plaza di ex Balai Kota Payakumbuh. Kita jangan sampai tertinggal dari mereka. Kalau kita serahkan kepada Kota Payakumbuh, tentu kita dicibir. Terima kasih. Saudara Bupati, Ketua, dan hadirin yang berbahagia, tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah masih rendah. Sebagian wajib pajak belum membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Kemudian belum optimalnya sistem pendataan atau pemutakhiran data, penggolongan, penetapan, pengolahan basis data, sistem pembayaran, sistem penagihan, dan pelayanan pajak lainnya, serta retribusi. Namun, menurut pandangan fraksi PAN, bahwa permasalahan yang sering terjadi selama ini adalah tidak banyak daerah yang mampu memprediksi dengan tepat asumsi makro dan mikro perekonomian daerah, serta tidak akurat dalam mengidentifikasi masalah-masalah mendasar dan aktual dalam masyarakat. Akibatnya, berbagai rumusan asumsi tersebut tidak dapat diukur implementasinya terhadap peningkatan dan penurunan pendapatan daerah pada tahun-tahun mendatang. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten 50 Kota tentang rancangan peraturan daerah terhadap Perda Pemerintah Daerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota. Sarilama 27 Oktober. Marsanova Andesra SHMH, Ketua ditandatangani, Akrimah Adam SH, Sekretaris ditandatangani. Selanjutnya Pak Bupati, pimpinan, serta hadirin yang berbahagia, kami langsung membacakan pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota. Kata-kata penghormatan kami tumpahkan kepada kata-kata kami yang sebelumnya. Sidang paripurna yang berbahagia, penyertaan modal adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib atau surat investasi konversi wajib, atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau memiliki saham
pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk investasi secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Bupati, ketua, wakil ketua, serta anggota dewan dan hadirin yang berbahagia. Legalitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan bahwa besarnya penyertaan modal ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan demikian, selama pemerintah daerah tidak membentuk perda, maka penambahan penyertaan modal pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan. Menanggapi hal ini, maka kami fraksi PAN mengingatkan untuk penambahan penyertaan modal ini haruslah dilakukan menurut kaedah-kaedahnya, tentu dengan adanya tertib administrasi, sehingga kita dapat menghindari dari penambahan penyertaan modal yang dapat merugikan keuangan daerah. Bupati, ketua, dan wakil ketua, serta anggota dewan dan hadirin yang kami hormati. Penyertaan modal tidak hanya melihat pada keuntungan semata, melainkan sebagai wujud nyata untuk pelayanan publik, untuk tertibnya administrasi dan tidak terjadinya pelanggaran aturan. Maka penambahan penyertaan modal harus dilakukan menurut kaedah-kaedah tertentu. Oleh sebab itu, izinkan kami Partai Amanat Nasional Kabupaten 50 Kota menyampaikan pandangan sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah disusun untuk mewujudkan sasaran antara lain mewujudkan tertib hukum penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota pada Bank Nagari. Pertanyaan kami adalah, kaidah hukum dan norma seperti apa yang menjadi patokan untuk terbitnya Ranperda ini, sehingga wajib kita mengeluarkan dan membahas Ranperda ini pada akhir tahun ini? Apa dasarnya? Yang kedua, menurut hasil pengamatan kami fraksi PAN Kabupaten 50 Kota, memang daerah kita adalah daerah yang paling rendah untuk ikut dalam penyertaan modal. Oleh sebab itu, kami berharap agar Pemda dapat memanfaatkan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota dalam meningkatkan pelayanan perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah disusun untuk mewujudkan sasaran antara lain untuk kepastian potensi pendapatan daerah yang pasti yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Nagari. Pertanyaan kami, berapa penyertaan modal daerah pada bank daerah ini ditetapkan besarannya mengingat PAD atau kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas. 4. Kami fraksi PAN berharap penambahan penyertaan modal pemerintah daerah ini kiranya ke depan dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja pelayanan dan produktivitas dari Bank Nagari kepada masyarakat di 50 Kota. Dengan harapan Bank Nagari dalam upaya-upaya program-program ke depannya akan menjelma menjadi salah satu ujung tombak perekonomian untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten 50 Kota. 5. Bagi kami fraksi PAN, Ranperda tersebut kelak akan menjadi payung hukum agar pemerintah bisa melakukan penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau PDB kita. Selanjutnya, Pemda dapat meningkatkan PAD-nya, peningkatan ekonomi masyarakat, percepatan perputaran ekonomi masyarakat, dan serapan tenaga kerja. Bupati dan ketua serta hadirin yang berbahagia, kami fraksi PAN Kabupaten 50 Kota mendukung program serta regulasi yang baik untuk kepastian potensi pendapatan daerah yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Nagari ini, sehingga ke depan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten 50 Kota tentang rancangan peraturan daerah terhadap Ranperda penyertaan modal pemerintah daerah untuk dapat dibahas lebih lanjut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota, Sarilaman 27 Oktober tahun 2022, Marsanova Anesra SHMA Ketua, Akrimal Adam SH Sekretaris.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mungkin kami dari Fraksi Harga kalau memang sakit kami minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bapak yang kami hormati, Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan yang kami hormati, Saudara anggota Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten 50 Kota, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota, Asisten dan Kabah di jajaran Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor di jajaran pemerintahan Kabupaten 50 Kota, Saudara pimpinan organisasi masyarakat, LSM, rekan wartawan dan seluruh undangan kita hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan selawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saudara Bupati, pimpinan sidang, hadirin yang kami hormati. Dari ringkasan neraca pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023, yang pertama proyeksi pendapatan 2023 1.250 sekian, dan surplus minus APBD 2023 36.205 juta rupiah. Dari penyampaian nota anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023, kami dari Fraksi Hati Nurani Rakyat Perwakilan Daerah DPRD memberikan catatan sebagai berikut. Penyusunan dan rancangan APBD 2023 harus dipegang teguh pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan sasaran dan tepat sasaran, agar tujuan rancangannya dapat tercapai maksimal, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyeksi pendapatan daerah dalam rancangan APBD Kabupaten 50 Kota tahun 2023. Kami dari Fraksi Hanura Kabupaten 50 Kota melihat rancangan APBD daerah tahun anggaran 2023 Rp1.300.474.819 dan proyeksi pendapatan asli daerah kita 100.740.228.214 dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah hanya berkontribusi terhadap total pendapatan daerah di bawah 10% atau per 8,78% dari total pendapatan daerah. Kalau real, untuk melihat realisasi pendapatan real asli daerah di kota, sebelumnya bahwa realisasi PAD tidak pernah memenuhi target dari rancangan APBD. Bahkan boleh dibilang pendapatan asli daerah Kabupaten 50 Kota hanya berkontribusi terhadap total pendapatan daerah di bawah 7%. Mohon penjelasannya. Saudara Bupati, pimpinan sidang, hadirin yang kami hormati. Dari total belanja
tahun 2023 Rp1.285.474.819. Jadi untuk alokasi belanja dari operasi tercatat Rp900.8.237.029. Jadi belanja modal kita sebanyak Rp132.945.041. Dan alokasi modal, alokasi belanja modal besar Rp595.100 yang hanya dialokasikan sebesar 10% atau 10,34% dari total belanja. Jadi mohon penjelasannya untuk memenuhi mandatory spending sesuai peraturan perundang-undangan yang dimana belanja modal infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari APBD, sedangkan pemerintah Kabupaten 50 kota sesuai rancangan yang diajukan tidak begitu. Mohon penjelasannya. Dalam sistem pemerintahan Pelan IKK sebagai pusat pemerintahan dari sebuah kabupaten memegang peranan penting karena di sana terdapat kantor pemerintahan serta kantor dinas di Nagari Sarilama sebagai ibu kota Kabupaten 50 Kota yang harus terus berbenah, terutama penataannya. Namun demikian, salah satu hal kontradiktif yang sampai saat ini menjadi perbincangan adalah persoalan masalah infrastruktur di IKK. Mohon penjelasan dari Saudara Bupati. Terakhir, kami dari fraksi Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten 50 Kota mengingatkan kepada pemerintah daerah apakah dalam penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023 sudah memperhitungkan anggaran untuk pesta demokrasi pemilihan legislatif dan presiden, di mana prosesnya sudah dimulai tahapannya 2023 serta anggaran biaya untuk tahun 2023. Mohon penjelasannya. Saudara Bupati dan anggota DPRD hadirin yang kami muliakan. Demikian pandangan fraksi Hati Nurani Rakyat. Untuk menghujung pendapatan fraksi ini, kami secara pribadi dan mewakili fraksi Hati Nurani Rakyat mengucapkan maaf jika ada kata-kata dalam penyampaian pendapat umum ini atau memang ada kekeliruan kami minta maaf yang tidak ada pada tempatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami izin kami lanjutkan dari Perda Penyitaan Modal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Bupati, pimpinan sidang serta hadirin yang kami hormati, dari penyampaian nota Bupati Kabupaten 50 Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota, kami dari fraksi Hati Nurani Rakyat Kabupaten 50 Kota memberikan masukan sebagai berikut. Yang pertama,
Penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Nagari Sumatera Barat menunjukkan tren positif selama ini, sehingga menjadi dasar bagi kami fraksi Hati Nurani Rakyat di Kabupaten Maluku Kota untuk memberikan dukungan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah. Namun kami berharap agar pemerintah daerah melakukan negosiasi ulang terhadap besaran pendapatan yang diperoleh dari investasi tersebut. Yang kedua, penyertaan modal harus dikaji lebih mendalam dan memastikan agar Bank Pembangunan Nagari Sumatera Barat benar-benar memberikan pendapatan yang sesuai dengan penyertaan modal yang telah diberikan dan manfaat sosial bagi masyarakat yang dapat dirasakan, baik pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan sosial dan responsibility. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD hadirin yang kami hormati, demikian pandangan fraksi Hati Nurani Rakyat DPRD Kabupaten Maluku Kota kami sampaikan. Semoga dalam pembahasan perda tentang penyertaan modal pemerintah daerah dapat disempurnakan. Di penghujung pandangan fraksi ini, kami secara pribadi mewakili fraksi Hati Nurani Rakyat mohon maaf kepada kata-kata dan menyampaikan kepada yang tidak pada tempatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota terhadap nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023. Yang terhormat Bupati Kabupaten 50 Kota, Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten 50 Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota, Sekretaris DPRD Kabupaten 50 Kota, Kepala Organisasi Perangkat Daerah serta instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota, para pimpinan partai politik, rekan-rekan insan pers serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua, baik nikmat kesempatan maupun nikmat kesehatan yang hingga sekarang masih bisa kita rasakan dan kita nikmati. Selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam yang kita baca selalu dicurahkannya buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umatnya yang tergolong pada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta para undangan yang berbahagia. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami, fraksi Partai Golkar, untuk menyampaikan pandangan ini. Kita telah mendengar, menyimak dan membaca nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023. Pandangan umum ini selain merupakan suatu prosedur formal, pandangan umum ini kami harapkan juga dapat menjadi media bagi kami dalam memberikan masukan, saran dan kritik terhadap rencana dan kinerja eksekutif sebagai bentuk perwujudan salah satu fungsi dan kewenangan DPRD, yaitu fungsi penganggaran dan pengawasan. Pada dasarnya kami fraksi Partai Golkar mengapresiasi dan menghormati nota keuangan RAPBD Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023 ini. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan sebagaimana kami uraikan sebagai berikut. 1. Terkait dengan pendapatan daerah. Sehubungan dengan 5 poin permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah, fraksi Partai Golkar melihat pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah atau strategi guna pemecahan masalah pendapatan daerah tersebut. Namun, dari strategi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah tersebut,
fraksi Partai Golkar menilai setidaknya ada beberapa langkah penting yang juga mesti dipersiapkan oleh pemerintah daerah guna mendukung strategi yang telah disusun oleh pemerintah daerah terkait pemisahan pendapatan daerah tersebut. A. Pemerintah daerah dalam menjalankan strategi pemecahan permasalahan pendapatan daerah tersebut mesti memastikan bahwasanya tugas tersebut dijalankan dan dikelola oleh aparatur atau pejabat yang benar-benar siap dan memiliki kemampuan atau kapasitas untuk menjalankan segala strategi yang telah dipersiapkan tersebut. Sumber daya manusia tersebut memang sudah dari awal-awal dipikirkan oleh pemerintah daerah. B. Pemerintah daerah juga harus mempersiapkan segala fasilitas pendukung yang dapat mewujudkan strategi tersebut agar bisa berjalan sebagaimana yang direncanakan, terutama fasilitas yang berbasis data, penyiapan dan penggunaan teknologi. 2. Terkait dengan belanja daerah, fraksi Partai Golkar berharap kepada pemerintah daerah terkait dengan belanja daerah, khususnya belanja modal dan belanja transfer, agar sedari awal telah menyiapkan kajian serta perencanaan yang matang, sehingga dalam proses pelaksanaan dan perealisasian nantinya tidak ada kendala maupun hambatan baik yang bersifat yuridis maupun yang bersifat sosiologis. Kajian serta perencanaan yang matang merupakan salah satu langkah wajib yang mesti dipersiapkan sebelum suatu kegiatan direalisasikan. Adanya kajian serta perencanaan yang matang akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu program. Hal ini juga untuk memastikan keuangan daerah yang sangat terbatas dipergunakan memang sebagaimana mestinya. Selain kajian yang matang, fraksi Partai Golkar juga berharap terhadap belanja modal. Terhadap belanja modal tersebut juga harus dipastikan sudah sesuai dengan range masing-masing OPD. Kemudian sehubungan dengan belanja tanah, fraksi Golkar berharap dalam belanja tanah tersebut juga mengakomodir persiapan rumah sakit TPD di ibu kota Kabupaten 50 kota. 3. Terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, serta upaya peningkatan dan mengefektifkan pendapatan asli daerah, fraksi Partai Golkar berharap agar pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2023 memberikan perhatian serius untuk mewujudkan terbentuknya mal pelayanan publik di Kabupaten 50 kota. Kebutuhan masyarakat yang baik bersifat individu maupun yang bersifat kelompok dan badan hukum terhadap mal pelayanan publik sudah merupakan sesuatu yang harus diwujudkan. Dengan adanya mal pelayanan publik tersebut tidak saja bermanfaat dan memudahkan layanan untuk publik, akan tetapi juga dapat mengefektifkan kerja-kerja pemerintah daerah, serta juga dapat menekan atau mengurangi beban biaya baik yang dikeluarkan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah sendiri. 4. Fraksi Partai Golkar meminta perhatian serius pemerintah daerah terkait dengan pemindahan jalan negara, yaitu dari Batu Bala menuju ketinggian Sari Loma. Pemerintah daerah diharapkan sudah memiliki langkah-langkah yang tepat dan jelas bagaimana jalan khususnya ruas Batu Bolang menuju ketinggian bisa direalisasikan jadi jalan negara. 5. Fraksi Partai Golkar berharap sehubungan dengan RAPBD tahun anggaran 2023 juga sudah mesti diiringi dengan penempatan pejabat-pejabat yang berkompeten. Hal ini supaya pejabat yang akan melaksanakan kegiatan tersebut nantinya diharapkan pejabat yang dari semula juga sudah tahu dan paham dengan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan tersebut. 6. Fraksi Partai Golkar juga mengharapkan agar pemerintah daerah tetap memperhatikan pembangunan yang belum rampung pada tahun 2022 agar tetap dijadikan prioritas pada tahun 2023. Terutama pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang masih sulit untuk dilalui oleh masyarakat, serta pembangunan yang menjadi program prioritas daerah. Bupati, saudara pimpinan dan anggota DPRD, dan para undangan yang kami hormati, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Golkar ini kami sampaikan. Semoga apa yang menjadi perhatian dan catatan kami juga bisa menjadi perhatian dan catatan kita bersama, khususnya pemerintahan daerah. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 50 Kota, Ketua Doni Ikhlas ditandatangani. Ada instruksi? Alah.
Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Bupati, pimpinan sidang yang kami hormati, selanjutnya kami dari fraksi Partai Golkar akan melanjutkan dengan pembacaan pandangan umum fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ibu Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintahan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Ibu Kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ibu Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten Ibu Kota, Sekretaris DPRD Kabupaten Ibu Kota, Kepala Organisasi Perangkat Daerah serta instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kabupaten Ibu Kota, para pimpinan partai politik, rekan-rekan insan pers baik cetak maupun media. Kata-kata pujian saya tumpangkan ke yang terdahulu. Selanjutnya langsung saja Bupati, pimpinan anggota DPRD dan para undang yang berbahagia mengawali penyampaian pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ibu Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Ibu Kota. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, pada semua pihak yang telah ikut berperan sehingga agenda sidang kita pada hari ini dapat terlaksana. Dan juga terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pada umum fraksi terhadap ranperda ini. Sehubungan dengan ranperda penyertaan modal pemerintah daerah, fraksi Golkar menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut. 1. Fraksi Golkar memandang dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran daerah memang sudah seharusnya diiringi dengan payung hukum yang jelas, termasuk penyertaan modal pemerintah daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah merupakan bagian dari kebijakan daerah yang mesti memiliki dasar dan landasan yang jelas, terutama landasan yuridis formalnya. Karena dasar penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban harus sejalan. 2. Fraksi Partai Golkar memandang ranperda penyertaan modal pemerintah daerah di Bank Nagari tentu sudah merupakan suatu keharusan yang mesti dipersiapkan. Selain bertujuan untuk payung hukum, juga memberikan kepastian dan keamanan bagi pemerintah dan keuangan daerah. 3. Terakhir, fraksi Partai Golkar memandang terkait dengan ranperda penyertaan modal pemerintah daerah ini menilai perlu kiranya untuk dikaji dan dicermati terlebih dahulu secara bersama-sama sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, demikianlah penyampaian pandangan umum fraksi Partai Golkar disampaikan. Jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ibu Kota, Ketua Dodi Ikhlas ditandatangani.